Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dengan saya Airul Habib Fadilah, SIPM IPOL dalam mata kuliah pengantar ilmu politik. Hari ini kita membuat sebuah video pembelajaran yang insya Allah akan lebih memudahkan teman-teman dalam memahami bagaimana ilmu politik, khususnya pada mata kuliah pengantar ilmu politik. Mari kita simak materi ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dan makna dari mata kuliah ini. Yang pertama, kita tentu membahas tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar ilmu politik, perkembangan ilmu politik, hingga hal-hal yang urgent berkaitan dengan ilmu politik. Nah, yang kedua, melalui mata kuliah pengantar ilmu politik ini, PIP itu adalah pengantar ilmu politik. Ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dinamika tentang dasar-dasar ilmu politik serta perkembangannya. Nah, berarti teman-teman ketika mengampuh mata kuliah ini diharapkan teman-teman bisa memahami materi perkuliahan ini dan teman-teman bisa mendeskripsikan apa itu politik, hal-hal yang urgent tentang politik, perkembangan politik pada saat ini. Selanjutnya adalah politik sebagai ilmu. Nah, biasanya kan ada perdebatan apakah politik itu sebuah ilmu atau hal lain sebagainya. Maka dari itu perlu dijelaskan bahwa apakah politik itu ilmu. Nah, ilmu itu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, dapat diperiksa, ditelaah dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya. Syarat-syarat ilmu harus memiliki objek, terminologi, metodologi, filosofis, dan teori yang khas. Jadi sebuah ilmu itu berarti sesuatu yang lebih pasti, yang bisa kita ukur secara teori maupun secara metodologi, maka itu yang disebut sebuah ilmu. Nah, sementara itu pengetahuan sendiri itu berkaitan dengan sesuatu yang didapatkan sejak lahir, dapat diterangkan, dapat dilukiskan, diperkirakan, diawasi, kontrol, dan menjadi suatu ilmu. Nah, pengetahuan ini yang menjadikan sebuah pengetahuan kita itu menjadikan itu sebuah konsep, sebuah ilmu. Maka dari itu pengetahuan itu sendiri harus dapat diterangkan, diperkirakan, diawasi bagaimana mahasiswa bisa membuat sebuah skripsi karena dia bisa ada pengetahuan. Ada pengetahuan itu nanti akan menghasilkan sebuah ilmu. Dari ilmu ini lahir sebuah teori seperti pengertian dari sebuah ilmu itu. Selanjutnya yaitu tentang ilmu dan pengetahuan. Nah, kenapa kata hubungnya ada dan? Berarti ilmu dan pengetahuan belum menjadi satu karena ada sesuatu yang memisahkannya, yaitu setiap ilmu sudah pasti pengetahuan. Tetapi setiap ilmu pengetahuan belum tentu sebuah ilmu. Untuk menjadi sebuah ilmu, pengetahuan harus memiliki objek material maupun objek formal. Nah, nanti penjelasan lebih lanjut kita akan bahas ini secara khusus pada materi pertemuan selanjutnya. Namun pada hari ini untuk pengantar, maka ilmu dan pengetahuan perlu kita garis bawahi bahwa setiap ilmu sudah pasti pengetahuan, tetapi setiap ilmu pengetahuan belum tentu sebuah ilmu. Itu yang perlu kawan-kawan garis bawahi. Untuk selanjutnya yaitu kajian kelompok pengetahuan. Nah, di sini ada 3 konsep yang dalam materi ini, yaitu yang pertama ontologi. Ontologi itu berbicara tentang apa? Yaitu mengenai hakikat tentang sesuatu dengan melakukan kajian tentang sifat dan realita mengenai ada dan apa. Nah, sementara itu epistemologi berbicara bagaimana sesuatu itu datang dan bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana suatu ilmu itu dibangun. Nah, berarti ketiga konsep ini nantinya akan saling mendukung. Yang ketiga adalah aksiologi, penerapan pengetahuan, klasifikasinya, tujuannya, dan perkembangannya. Jadi ketiga hal ini saling mendukung sehingga nanti kita akan berbicara tentang ilmu pengetahuan. Selanjutnya ontologi ilmu politik. Nah, menurut Profesor Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, terdapat 5 objek ontologis. Yang pertama adalah negara, yang kedua adalah kekuasaan, yang ketiga adalah pengambilan keputusan, yang keempat adalah kebijaksanaan umum atau yang lebih kita kenal dengan public policy, kebijakan publik termasuk dalamnya. Yang kelima adalah pembagian. Selanjutnya epistemologi ilmu politik, yaitu berbicara tentang konsep, pendekatan, teori, paradigma dari kajian ilmu politik itu sendiri. Yang kedua adalah aksiologi ilmu politik, pembahasan mengenai sistem politik, sistem pemilu, dan demokrasi lembaga negara. Dan yang ketiga, kesimpulannya dari
eh, ontologi politik, epistemologi, dan aksiologi ini adalah politik adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Begitu juga politik dapat dilihat sebagai suatu seni. Nah, bagaimana politik itu adalah seni untuk meraih kekuasaan. Nah, itu yang lebih lumrah dan lebih sering kita kenal dan lebih sering kita dengar. Selanjutnya adalah kita membahas tentang definisi ilmu politik. Nah, ini saya rasa di dalam mata kuliah pengantar ilmu politik ini sangat penting kita bahas. Secara etimologi, politik dalam bahasa Arab disebut siasah, atau dalam bahasa Indonesianya adalah sebuah siasat. Dalam bahasa Inggris disebut politics. Asal kata politik berasal dari polis, yang berarti negara kota. Polis itu bukan obat-obatan ya, tapi adalah politik yang diambil dari bahasa Yunani kuno yang berarti negara kota. Pemikiran mengenai negara itu dimulai dari 450 sebelum Masehi, termuat dalam karya Herodotus, Plato, Aristoteles, dan lain-lain. Ini di dalam buku Profesor Meriam Budiarjo. Di India, dalam kesustraan Dharma Sastra dan Arta Sastra 500 sebelum Masehi. Di Cina ada Confucius 350 sebelum Masehi, Mencius 350 sebelum Masehi juga, dan mazhab legalis antara lain Sang Yang 350 sebelum Masehi. Indonesia sendiri sebenarnya berbicara mengenai politik di dalam sebuah negara itu sudah dimulai sejak lama sekali, yaitu sejarah dan kenegaraan misalnya, yaitu ditulis oleh negara Kertagama Majapahit abad 13 dan 15 Masehi, dan Babat Tanah Jawi. Mundur karena ada pemikiran barat dalam rangka imperialisme. Jadi ketika kita mulai mengenal itu mengenai ketatanegaraan, tapi kita masuk di era penjajahan pada abad ke-13, 15 Masehi. Maka dari itu kita mengalami sedikit kemunduran di dalam pemahaman tentang ilmu kenegaraan ini, karena kita di bawah sebuah tekanan.